berarti. Jadi HAPI ini suatu lembaga asosiasi sosial nirlaba yang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi kualitas SDM dengan cara pelatihan gratis. Oh, gratis ya, Tis. Pak? Untuk kemudian mereka ikut pelatihan juga gratis. Jadi mereka hanya bawa badan aja, kaos kita kasih helm, kita kasih sertifikat, kita kasih makan, ruangannya juga nyaman dan lain-lain. Oh ya? Sertifikatnya BNSP? Bukan, sertifikat pelatihan. Oh, sertifikat pelatihan. Kemudian besoknya bagi yang mau kita ajukan ke BNSP melalui LSP, kita uji. Oh, oke. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP. Halo Entor, ketemu lagi di episode terbaru dari Entor ya benar ya? Iya. Dan kita masih di Wislas Hotel bintang 5 di kawasan Surabaya Barat. Jadi enak di sini, nyebrang tinggal kita mau shopping nanti. Iya, di sekitar sini juga banyak tempat-tempat yang menyenangkan, Betul, kayak tempat hangout, iya, ya kan, dan terus perkantoran. lapangan golf, ya. Betul. Abang tenis juga, narasumber kita habis tenis. Iya. Jadi di episode kali ini kita akan ngobrol dengan Ketua HAPI. HAPI adalah Himpunan Aplikator Indonesia. Apa sih Himpunan Aplikator Indonesia itu? Kita akan ngobrol dengan Bapak Muhammad Soleh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semua. Sehat semuanya. Salam sehat, sukses, bahagia dan berkah. Amin. Lengkap ya. Sudah amin. Jadi di tengah kesibukannya habis tenis tadi Pak Soleh kemudian melipir ke sini. Pak, Himpunan Aplikator Indonesia. Kebayang saya tuh Himpunan Aplikator Indonesia itu kayak himpunan para aplikasi. Betul, pembuat aplikasi, apps dan sebagainya. Apakah itu Pak? Ya. Jadi aplikator itu kan kata dasarnya apply ya. Betul. Apply itu sebetulnya kan memasang ya. Iya. Tapi bahasa sederhananya aplikator itu tukang bangunan. Oh. Jadi aplikator tuh bahasa kerennya tukang bangunan. Tapi kalau tukang bangunan dibilang, kamu aplikator gitu malah nggak tahu kali. Nah, aplikator sendiri istilah di pemasang apa namanya, pemasang baja. Konstruksi. Ya, konstruksi, terutama atap ya. Oke. Itu memang mereka istilahnya Oh, aplikator. kalau itu tahu ya, Ya. bukan tukang yang Bukan menyusun bata. Ya, karena aplikator tuh memasang, merangkai gitu. Merangkai bahan-bahan untuk dijadikan satu kuda-kuda atap. Oke. Itu namanya aplikator. Nah, Jadi fungsinya buat gedung, bangunan, gudang gitu ya Pak ya? betul. Nah, tapi habis sendiri kita mengumpulkan seluruh tukang bangunan ya, baik itu sipil, tukang bata, tukang cat, tukang semen, tukang lantai, sampai dengan tukang atap. Oh. Tahun lalu kita juga diundang ke IKN. IKN itu ibu kota Nusantara kan, Iya. Kalimantan. Kita diminta untuk melatih mereka untuk membuat atap mes para pekerja. Oke. Bekerja sama dengan Dinas PU atau BCKW, balai ya pokoknya di bawah PU ya. Oke, Itu ya. namanya. Nah, berarti bukan hanya untuk penyusun atap aja Pak ya berarti Iya. sekarang untuk konstruksi keseluruhan. Betul. Berarti sipil ya. Betul. Nah, tetapi masih namanya aplikator. Iya. Pak, yang bisa bergabung di asosiasi HAPI itu siapa aja sih Pak kalau gitu? Kita ada anggota biasa dan anggota apa namanya tidak biasa ya. Jadi kalau luar biasa, anggota biasa itu para tukang yang profesinya adalah seorang tukang. Oke. Tukang bangunan, apa tukang cat, tukang bata, tukang keramik dan lain-lain. Nah, memang saat ini kita lagi menggarap peningkatan kompetensi para tukang khususnya baja ringan. Kenapa? Karena baja ringan ini kan permintaannya luar biasa sekali, menggantikan kayu. Iya.
Kayu itu kan sekarang susah didapat. Iya. Kalau ada mahal, Betul. kayu jati kan. Kalau ada ya kayunya kayu cepat lapuk. Makanya sekarang Bajaringan luar biasa. Cuma sayangnya belum diikuti dengan keterampilan, kemampuan atau kompetensi dari tukang-tukangnya itu. Jadi waktu saya survei 2019, Mas tahu dari mana cara masang ini Bajaringan? Dari teman. Iya kalau temannya benar ya. Kalau temannya salah, dari teman-teman 7 turunan salah terus. Nah, saya menduga ya hanya 10% yang sudah punya sertifikat kompetensi Untuk pada pemasang. tukang itu, tukang itu. Pemasang Iya. Bajaringan. Ya, Bajaringan. Kemudian mungkin ya sekitar 20% yang sudah dilatih. Jadi sedikit sekali. Makanya 2019 itu ada kejadian yang luar biasa di SDN di Pasuruan. Itu roboh. Kemudian ada 2 korban, guru dan siswanya. Nah dari situ saya melihat bahwa kelihatannya untuk tujuan utama HAP ini didirikan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan di Indonesia. Melalui apa? Melalui pelatihan, melalui sertifikasi kompetensi. Jadi HAP ini suatu lembaga asosiasi sosial nirlaba yang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi kualitas SDM dengan cara pelatihan gratis. Oh, gratis ya, Pak? Tis. Jadi, Untuk kemudian mereka ikut pelatihan juga gratis. jadi mereka hanya bawa badan aja, kaos kita kasih helm, kita kasih sertifikat, kita kasih makan, ruangannya juga nyaman dan lain-lain. Oh ya? Sertifikatnya BNSP. Bukan sertifikat pelatihan. Oh, sertifikat pelatihan. Kemudian besoknya bagi yang mau kita ajukan ke BNSP melalui LSP, kita uji Oh, oke. untuk mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP. Oke, nama sertifikatnya skemanya apa berarti? Nah, pemasangan Bajaringan. Oh, oke. Jadi untuk HAPI sendiri itu Pak, sekretariatnya di mana sih Pak? Nah, kita ada di Bubutan ya, depannya Tugu Pahlawan. Itu juga sebagai kantor pusat. Oh, berarti pusat di Jawa Timur atau Sulawesi itu pusat ya Pak? Jadi HAPI itu didirikan 10 November 2019 dan berkantor pusat di Surabaya, dan kita sudah memiliki 30 cabang atau 30 Korda namanya, koordinator daerah seluruh Indonesia, yang tugasnya adalah mereka mengadakan pelatihan. Nah, kita dari pusat mengkoordinir supaya pelatihannya berjalan lancar, supaya tidak bentrok, etc. Karena permintaannya luar biasa banyak dari seluruh Indonesia. Seperti Ya pastinya karena kan tukang di Indonesia kan banyak banget. Iya. Yang kan di Indonesia di Surabaya aja banyak banget kan. Mereka kan pasti. Tapi jangan salah, justru Surabaya tukang itu sedikit. Oh iya? Yang banyak itu justru di kota industri. Oh iya benar-benar. Kalau Kota pendukungnya Surabaya. Jadi pengembangan perumahan, industri gudang kan ada di Sidoarjo, Gresik, dan luar Jawa gitu. Jadi Surabaya sendiri kebanyakan mereka pegawai, ya kan? Iya betul. Jadi kita lebih banyak ke daerah. Oke, berarti di Bubutan nomor berapa Pak? 129. 129. Ya, persis di depannya Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan, seberangnya. Betul, di sampingnya juga ada bakso enak itu sampai sekolah. Iya, ya ada sekolah. Iya. Bakso ya. Iya. Pak, terus apa ya? Kan anak zaman sekarang ini melihat pekerjaan itu apa ya yang seperti ini tadi tukang itu pekerjaan anggap aja yang kasar pekerja lah, kasar, iya gitu betul. kan. Itu makin tidak banyak peminatnya. Kalau Bapak ngelihatnya sendiri gimana? Apakah turun pada saat sekarang, sementara saya ngelihatnya ada yang serius gitu kan, didirikan HAPI untuk kemudian memfasilitasi supaya kompetensi mereka itu jadi baik gitu. Nah, salah satu tujuan jangka panjang HAPI juga adalah merubah image tukang itu tadi. Tukang itu pekerja kasar. Memang ya betul ya. Tukang itu ya mohon maaf performance-nya ya tidak rapi, tidak wangi dan lain-lain. Terus berantakan dan lain. Kemudian mereka tidak bersertifikat. Nah, makanya kami mengadakan namanya LKS, Lomba Kreasi Siswa. Apa itu Pak? Lomba Kreasi Siswa SMK. Mereka kita lombakan dalam satu grup, mereka terdiri dari 5 sampai 10 orang, membuat sesuatu yang berguna dan juga kreatif. Dan kita juga
pengen siswa-siswa ini memandang bahwa aplikator, makanya kan namanya kan kita rubah jadi, bukan kita rubah jadi aplikator supaya image-nya berubah gitu. Jadi kalau tukang kan, aduh males, ngapain aku jadi tukang apa? Iya, cita jadi tukang kan. Nah tapi seperti di luar negeri ya, di YouTube tuh kan banyak. Ya tukang itu keren-keren kok, ya kan? Betul. Ya memang dasarnya udah ganteng-ganteng ya di sana. Tapi maksudnya profesional. Kan seseorang tuh kan dinilai bukan dari tampang ya, tapi dari hasil kerja. Nah hasil kerja itu bisa dihasilkan dengan pelatihan yang intensif dan diakui. BNSP ini kan orang-orang media juga kan harus disertifikasi. Ini diakui di Indonesia, di dunia, tapi belum di akhirat. Di dunia. Jadi tukang-tukang ini kalau sudah punya sertifikat ini bisa ngelamar ke Korea, ke Arab Saudi, ke seluruh penjuru dunia karena ada lambang Garudanya. Oke, iya sih. Gitu. Jadi diharapkan mereka pun nantinya bisa mencari atau mendapatkan Bersaing pekerjaan dan bersaing di global, dunia global. Jadi tujuan HAPI sendiri adalah tadi supaya mereka kompetensinya meningkat. Dengan kompetensi yang meningkat diharapkan kesejahteraannya meningkat. Ada value di situ. Makanya waktu ulang tahun HAPI ketiga itu ada slogannya membuat tukang happy dengan cara gabung dengan HAPI. Jadi gimana caranya tukang itu bahagia? Orang bahagia salah satu indikatornya adalah tidak punya hutang. Betul. Tapi rata-rata tukang yang saya survei pasti punya utang. Apalagi sekarang pinjol, pay later kan gampang. Betul. Kok betul sih pengalamannya? Banyak melihat kasus-kasus. Karena kasus makin banyak Pak. Kalau bisa kredit kenapa harus tunai katanya gitu Pak. Di pay later kan gitu. Nah, kendalanya atau tantangannya bagi HAPI, kita tawarkan gratis pelatihan aja mereka nggak antusias. Kenapa? Karena dengan mereka meninggalkan pekerjaannya sehari, mereka kehilangan tuh uang upah 100 sampai 200 ribu. Jadi mereka pelatihannya berapa hari tuh Pak? 1 hari, setengah hari teori, setengah hari praktek. Besoknya kalau mau diuji 2 hari mereka lah. udah kehilangan 100 sampai 200 ribu. Iya. 2 hari. Makanya mereka pelatihan dapat sangu nggak ya? Gitu. Sebagai pengganti ya. Pengganti. Padahal dia nggak mikir jangka panjang kalau pelatihan itu bisa investasi. Tapi kalau dia meninggalkan itu diomelin sama Istri. Nah. Nggak ada sekolah. Makanya founder sesungguhnya itu istrinya. Makanya HAPI itu sebetulnya ada beberapa program ya. Selain tadi pelatihan, sertifikasi, juga kita kerjasama dengan produsen itu buka kios bahan bangunan. Ya kalau di sini namanya galangan ya. Tapi ini dalam skala kecilnya segini lah, 6 kali 6 ya, 6 kali 3. Cukup buat barang-barang. Kemudian gimana modalnya? Kita linkkan dengan beberapa bank yang mengeluarkan KUR KUR ya, kan gitu. Itu udah pinjol ya Pak? Bukan. Itu udah beberapa berhasil dapat, ada yang 25-50 juta. Dan kita kerjasama dengan produsen tuh mereka ambil barang dulu, nanti bayarnya setelah laku atau dikasih tempo 30 hari. Itu pay later yang sesungguhnya itu. Iya, pay later. Jadi ini real ya, real. Jadi bukan online. Jadi betul-betul mereka kita berdayakan istilahnya. Nah dengan mereka punya usaha, karena kan orang udah 40 tahun, 50 kalau naik ke lantai 15 udah nggak sanggup. Tremor, Pak. Iya, Bu Novi suruh naik ke lantai tremor. Nah makanya kita usahakan pertama itu dengan, kedua kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, menjamin mereka, melindungi mereka pada saat mereka kecelakaan kerja. Nah caranya gimana? Kita undang para donatur, para CSR untuk membayarkan premi di awal. Murah kok, cuma 16.800. Iya, ada itu yang. Tapi manfaatnya dia kalau kecelakaan dapat ratusan juta. Iya, tapi bukan itu aja. Pada saat dia kecelakaan dirawat di rumah sakit, keluarganya kan nggak dapat penghasilan. Itu dikasih per bulannya sekitar, ya pokoknya ada lah. Pokoknya luar biasa. Nah itu yang kami lakukan supaya si tukang ini bahagia, sejahtera. Jadi masa depan tukang itu sebenarnya tidak buruk, tidak sesuram yang orang lihat gitu ya Pak? Asal dia mau dan rajin ya. Tadi ikut pelatihan,
Karena tukang kan merasa udahlah, udah cukup gini aja lah buat saya. Suruh ikut pelatihan, ngapain sih ikut pelatihan? Oh, ngecat just gini-gini aja kok. Ngapain pelatihan ngecat? Iya, betul. Mana aku ya udah gini, ngebor ya gini. Pasang keramik ya gitu ya. Ngenat ya gini. Tapi kalau pasang dinding, lantai itu kan risikonya rendah. Kenapa? Dibandingkan dengan atap. Atap itu kan ada di atas kita. Iya. Begitu atap roboh, Iya. itu nyawa risikonya. Yang bawah. Kalau lantai cuma retak itu kan mungkin nggak seberapa. Tapi kalau begitu atap, itu salah pasang. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama bahan. Ya. Yang kedua orangnya. Sama yang ketiga gambarnya nih, perencanaan. Oh. Jadi kalau Gambar yang kerjanya. bahannya sudah bagus, perencanaan sudah bagus, tukangnya ini masangnya nggak benar, ya roboh juga. Gitu. Roboh juga. Iya. Oke, Pak, ini supaya kemudian kan gini, ini sebagai alternatif pekerjaan yang sebenarnya tadi disampaikan Profesi, masa depannya ya? bagus, Iya. profesi yang masa depannya bagus. Bagaimana cara menggiring teman-teman muda ini supaya kemudian ini bisa jadi alternatif profesi kamu loh? Kayak Makanya kita udah MOU dengan puluhan mungkin ya, puluhan dari SMK-SMK, Oke. baik negeri dan swasta. Kita tahun ini kita dapat rekor muri di Probolinggo Kota. Kita membuat meja 100 buah dilakukan oleh 1.000 siswa Oh, siswa. SMK untuk kita kemudian kita serahkan kepada sekolah. UMKM. Mejanya meja. Meja jualan Oh, seperti oke, ini, iya. meja jualan. Dari Cuma dari jaringan. jaringan, Iya, iya. Oke, oke. jaringan. Kita dapat rekor muri kemarin. Nah itu salah satu program kita, upaya kita. Kenapa kita kerjasama dengan siswa? Karena siswa ini kan calon, Iya. Iya. calon pekerja, Iya, iya. Tadi calon itu makanya tukang. dari awal Iya. ini menggiringnya gimana gitu. Dan ternyata siswa ini lebih kreatif loh daripada tukang-tukangnya sendiri. Iya sih. Iya, makanya kita buat LKS, Iya, lomba lomba kreasi siswa siswa SMK. di- Mereka kreatif-kreatif. Kita udah lakukan itu di G Expo ya, Jatim Expo dan lain. Mereka kreatif. Saya akui, saya lebih seneng justru kerjasama dengan mereka karena antusiasmenya tinggi. Dan lebih gampang kan, kita hubungi kepala sekolahnya, mereka kirim 100, 200 orang, mudah buat mereka. Tapi kalau kita nyari tukang, kita harus nyari satu-satu. Karena mereka kan bukan pegawai, Iya. independen Informal kan, mereka. informal. Tapi ya Allah, ini kan tantangan dan sekaligus buat saya sebetulnya ya tujuannya. Kalau saya dulu sebagai katakanlah pimpinan, ya Bu Novi, Mas Nurdin, melatih karyawan itu udah biasa ya. Pengembangan SDM karena itu karyawan kita. Tapi ini yang saya pikir buat saya value-nya tersendiri. Saya tidak kenal dengan tukang, tapi saya memberikan sharing tentang knowledge, keterampilan tentang konstruksi. Jadi buat saya ini ya mudah-mudahan ya hanya Tuhan yang membalas lah. Iya. Saya nggak kenal dengan mereka, tapi saya kasih bekal buat mereka hidup lebih sejahtera. Mudah-mudahan mereka lebih nyaman, lebih aman. Gitu. Insya Allah. Pak, tadi kan Bapak ini ya banyak yang dilatih itu adalah untuk yang baja ringan. Kalau yang lainnya kayak tukang batu, lantai, dinding gitu. Kita kerjasama dengan beberapa produsen, antara lain semen semen yang di Gresik itu. Nah, nanti tanggal 17 Agustus kita monggo hadir mau mengadakan upacara khusus untuk pekerja konstruksi. Tapi sebelumnya kita lakukan pelatihan. Ada pelatihan baja ringan, ada pelatihan semen. Pelatihan baja ringan kita buat rak bunga. Nanti kita kasihkan ke masyarakat. Kemudian semen itu mereka buat bangku seperti ini, di sampingnya ada pot bunga. Nanti kita serahkan ke UNESA karena kita kerjasama dengan UNESA. Nah, kita kerjasama dengan keramik juga. Jadi kita ada pelatihan gimana sih cara masang keramik dengan, saya nggak usah sebutkan namanya, cara masang yang keramik yang baik itu seperti apa, standarnya seperti apa. Karena seringkali kalau masang keramik itu, kalau tengahnya itu nggak penuh sebenarnya kopong, pecah, Retak, iya. retak. Didodok. Tapi masih banyak ya Pak, anak-anak muda sekarang ini yang Ya, masih. tertarik gini Pak. Karena kalau enggak kan
ini Indonesia sedang membangun gitu kan, banyak apa Kehilangan konstruksi, banyak tukang nanti, Pak. gitu kan. Survei mengatakan 70% anak SMK itu kerja, tidak melanjutkan kuliah. Iya. Tapi kerjanya memang berbagai macam tergantung minat dia. Nah, saya mendorong mereka bahwa tukang bangunan ini bukan sesuatu yang memalukan kok. Sesuatu yang justru saya kepengen tukang itu seperti kayak ada di TV itu apa namanya, Master Chef. Kita akan ada lomba Master Chef, jadi kita buat tukang itu orangnya gagah, ganteng gitu. Jadi idola lah gitu. Jadi anak-anak muda juga seneng, ternyata tukang bisa keren juga. Sebenarnya tukang-tukang tuh ya kalau pakai safety tools gitu. Keren ya? Keren loh pakai. Kan secara proporsi badannya itu sudah tegap gitu kan. Cuma memang persepsi orang sekarang ini bahwa tukang itu ya kumuh, bau dan lain-lain. Saya itu salah satu tujuan jangka panjangnya merubah image itu. Dan anak-anak muda sekarang sudah seperti itu. Dan meyakinkan mereka untuk pakai safety tools yang benar. Kebanyakan dan mereka nggak pakai lah. Dari 2019 mungkin yang muda masih 10%, sekarang udah makin meningkat. Naik ya. Udah ada regenerasi, mungkin udah ada yang pensiun, meninggal juga bapaknya, sekarang anaknya jadi tukang, jadi anak-anak muda. Nah, tantangannya juga memang masalah komunikasi. Kalau tukang-tukang zaman dulu itu boro-boro punya smartphone ya. Kita ayo follow IG kita. Apa itu IG? Wong HP-nya juga cuma bisa buat SMS telepon. Jadi itu salah satu tantangannya kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya regenerasi mungkin sekitar 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin sudah berubah komposisinya, insya Allah. Dan bisa. mungkin Makin juga bagus, ya. Dan mungkin juga ada pelatihan soft skill terkait dengan komunikasi. Betul. Karena kan kebanyakan komunikasi yang orang tukang dengan si pemilik bangunan itu kan juga seringkali kurang baik. Ya itu pokoknya tukang itu persepsinya jorok, komunikasi yang nggak bagus kan, galak apa-apalah gitu, karena mungkin ya dipanas-panas. Karena di lapangan karena panas-panas. Nah itu juga salah satu bagaimana mereka memposisikan mereka sebagai tukang yang komunikasinya bagus, melayani kan, melayani. Memang sifat melayaninya yang kurang. Gitu. Ya mudah-mudahan ya Allah mudah-mudahan para produsen juga mendukung terus kita, karena ini memang untuk Indonesia yang lebih baik kan. Jadi CSR-nya para produsen harusnya kan gitu. Betul. Ya kalau HP kan asosiasi yang tidak punya pemasukan pendapatan tetap kan. Makanya kita jalin kerjasama dengan para produsen. Gitu. Jadi saya hanya fasilitator aja. Kalau tukang-tukang ada yang mau bergabung di HP, menghubunginya di mana tuh Pak? Jadi ada beberapa. Pertama WA, kedua website ya. Perlu disebutkan Pak? Ya, jadi kalau website itu www.hapimaju.org. ORG ya? ORG. Kemudian www.hapimaju.org. Di situ semuanya udah ada. Enggak, ORG. Bukan ORG Pak. Ya, ORG. Bukan .com. Bukan. Ya, ORG. Jadi organisasi. Nah, di situ ada semua udah. Ada nomor WA, ada IG. Jadi masuk di website aja ya. Masuk website. Ada nomor WhatsApp-nya. Cuma kadang-kadang ya gitu, kalau tukang gimana sih? Mereka Iya. Ya bisa hubungi saya aja nanti melalui Bu Novi lah. Oke. Boleh. Ada hadiah menarik. Iya. Jadi ada souvenir menarik yang daftar melalui Bu Novi. Kita juga kan sering talkshow di beberapa media, baik itu media elektronik, radio, TV dan lain-lain. Itu salah satu sosialisasi kita. Iya, termasuk ini. Termasuk ini ya. Terima kasih sudah membantu kita untuk mensosialisasikan program kita, program sosial kita. Mudah-mudahan banyak tukang yang mengikuti pelatihan, sertifikat, mengikuti program kita, mereka bertambah happy karena bergabung di Happy. Ya. Slogannya apa sih Pak? Slogannya apa? Ya itu tadi, ayo happy bergabung dengan Happy. Oke. Itu slogannya ya. Ya karena kan sebenarnya kalau Happy dibaca dalam bahasa Inggris kan juga happy juga kan. It's mean bahagia kan. Oke, Pak. Pak, ini gini, kalau tadi yang muda-muda sudah mulai digiring ya Pak, dan kemungkinan karena mereka sudah digiring dari awal, terus kemudian lebih well knowledge lah kayak gitu, informasi-informasi mereka dapatkan.
tahu bahwa kompetensi itu sangat penting. Nah, dengan yang sudah terlanjur jadi tukang tadi itu gimana, Pak? Yang ini kan, yang tadi itulah yang sekarang mungkin masih sporadis, terus masih dengan mindset yang lama gitu. Nah, ini memang perlu kerjasama sinergi beberapa pihak ya. Jadi gini, kendalanya kenapa banyak tukang tidak mau dilatih maupun tidak mau ikut uji kompetensi. Kenapa? Karena stakeholder juga tidak mendukung. Pertama, kalau dia punya sertifikat, itu ada yang bilang, aku punya sertifikat tapi nggak pernah ditanyain. Terus buat apa sertifikat ini? Nah, karena sebetulnya sesuai dengan undang-undang konstruksi itu, pengguna, Bu Novi, misalkan punya rumah, minta diperbaiki. Nah, pengguna itu harus menanyakan, Anda punya sertifikat enggak? Wajib itu. Apalagi pemilik proyeknya pemerintah, pengembang, itu wajib tuh. Kalau enggak, jangan dipakai. Tapi di prakteknya, mohon maaf, masih belum. Wis, yang penting murah. Iya kan? Bu Novi kan gitu kan? Iya. Cari tukang yang penting murah. Ambruk ya soal lain. Jadi sadar bahwa nggak boleh nawar tukang murah-murah. Iya. Bayarannya kurang. Tukang sekarang mahal. Apalagi udah punya sertifikat kompetensi kan. Lambangnya Garuda masih ditawar juga kan. Nah, harusnya dengan kontraktor itu kerjasama di situ ya, Pak? Iya, jadi memang kita hubungi kontraktor, mandor-mandor untuk Inkindo kita udah kerjasama. Bahkan kita juga sudah sharing dengan Inkindo IAI untuk mentransfer knowledge bahwa cara pasang tuh begini. Karena ya tadi ini nyambung dengan kita tidak hanya menyasar kepada siswa, aplikator, tapi juga konsultan, arsitek, konsultan pengawas. Karena ternyata selama ini mereka dalam membuat gambar belum sepenuhnya paham. Karena mereka kan biasa pakai gambar yang biasa baja, besi ternyata beda. Karena aplikasinya juga beda. Yang kedua, mereka membuat konsultan perencanaan itu membuat spesifikasi tidak lengkap. Harusnya ada beberapa poin yang tidak harus menyebut merek, tapi harus beberapa poin supaya tidak disalahgunakan. Karena kalau speknya tidak lengkap, itu menjadi peluang buat kontraktor menyalahgunakan. Tapi yang penting cari yang murah. Di situ speknya nggak lengkap kok. Tapi kalau ada beberapa misalkan tebalnya, kemudian ada kandungan aluminiumnya dan lain-lain, itu mereka nggak bisa menyalahgunakan. Gitu. Jadi konsultan, kemudian pengawas itu juga bagian dari kita, kita transfer knowledge lah. Dari situ artinya turun ke para tukang-tukang. Iya, betul. Karena memang tukang ini ada beberapa orang yang berkumpul di mandor, di kontraktor dan lain-lain. Jadi kalau tukang lebih ke aplikasinya gitu ya, pemasangannya. Kalau tadi kayak pengawas itu lebih ke mengawasi apakah sudah sesuai kayak gitu ya. Tadi pertanyaan Bu Novi belum saya jawab ya mengenai tukang-tukang yang lama ini. Memang butuh waktu ya. Karena merubah mindset mereka itu kan kita butuh waktu. Nah, dengan didorong oleh kontraktor, dulu Bu Novi ingat nggak orang pakai helm susah ya? Sekarang orang jalan pakai helm. Ada nggak orang jalan pakai helm? Saking senengnya pakai helm. Ada ya? Masuk. Jadi di dekat kantor saya, rumah sakit Indrapura lagi dibangun, Pak. Jadi banyak sekali tukang-tukang yang tidur di beberapa lokasi di dekat kantor saya itu udah pakai helmet, pakai vest gitu. Jadi kita melihatnya, itu mau project di situ ya dia. Udah pakai. Kalau itu helm proyek, enggak, yang saya maksud adalah helm motor. Helm motor. Jadi mereka masuk ke minimarket. Kan ada kejadian tuh, masuk masjid masih pakai helm. Saking senengnya pakai helm. Saya enggak, karena sebentar aja itu saya pakai, Pak. Itu pakai untuk beli gorengan. Itu kan karena dipaksa oleh pihak terkait. Kalau tidak pakai helm ditilang. Nah, ini juga sebetulnya harus dipaksa juga. Kalau nggak pakai helm didenda. Bukan, kalau nggak pakai sertifikat, kalau nggak ada sertifikat, dia nggak dapat kerjaan. Dengan dipaksa begitu, mereka akhirnya mau nggak mau. Mereka akan meluangkan waktu untuk investasi jangka panjang. Tetapi tadi menyadarkan mereka bahwa meluangkan waktu 1 hari, 2 hari, mengikhlaskan pendapatan 400.000 selama 2 hari itu. Nah, kalau tidak bisa sukarela, memang harus dipaksa. Jadi sesuatu kan yang baik itu kadang-kadang perlu dipaksakan dengan sanksi yang berat.
Pak, program HAPI ke depan apa aja Pak? Mungkin bisa di-share Ya, untuk program teman-teman muda supaya makin interest gitu. Ya, tadi kita akan mengadakan pelatihan dengan mahasiswa maupun siswa sama Karang Taruna. Kita tahun lalu kita juga kerjasama dengan Pemkot Surabaya, Dinas Tenaga Kerja, kelurahan-kelurahan kita kumpulkan pemudanya yang belum punya kerja, kita kasih pelatihan. Nah, kedepannya kita ini yang dalam waktu dekat kita mau mengadakan donor darah, kemudian kita mau mengadakan bazar UMKM, pelatihan, dan kita mau kumpulkan mereka itu ya gathering ya, di setiap produk kita kasih gathering, karena komunikasi ini rupanya nggak gampang mengumpulkan mereka. Ya tadi kendala waktu, kendala kalau dia tidak kerja harus kehilangan mata pencarian, pendapatan dan lain-lain. Tapi kita terus berusaha supaya mereka itu kita sosialisasikan pentingnya ini loh pelatihan, pentingnya ini sertifikasi dan lain-lain. Intinya kita punya program pelatihan, sertifikasi dan tadi kios bahan bangunan, sama kita linkkan dengan bank itu salah satu upaya kita supaya mereka lebih sejahtera, lebih happy. Jadi mudah-mudahan ada juga bantu untuk persiapan pensiun ketika mereka sudah pensiun, dan nanti mereka dibantu untuk persiapan membuka usaha galangan kecil lah, seperti itu kan. Jadi lebih berdaya lah mereka. Jadi ketika masa tuanya nggak bingung mau ngapain. Karena kan konotasinya kalau tukang itu dengan otot gitu kan. Dengan okolnya. Bukan dengan akal. Tapi strongnya tukang ya kalau umur 50 tahun udah gemeteran ya kan. Jadi udah wayah. Dan bahaya juga. Ya, dan udah wayahe dia tidak nukang tapi usaha. Nah, gimana caranya usaha ya? Kami dari HAPI ikut membantu mewujudkan supaya mereka dapat punya usaha. Nah, jadi itu positifnya ketika Anda gabung di HAPI, bahwa Anda dapat pelatihan, juga ada persiapan ketika ada pensiun nanti. Kan nggak mungkin selamanya Anda menjadi seorang aplikator atau menjadi tukang kan gitu, karena usia juga mempengaruhi kemampuan fisik, kemampuan otot kan gitu. Misalnya dulu ketika Anda usia 20-30, otot pasti kuat-kuatnya. Ketika mulai kepala 4, sudah mulai boyok encok, kan? Nah, itu kan sudah tanda-tanda mulai persiapan untuk pensiun kan Pak? Sudah melemah lah. Otot sudah mulai melemah semuanya, sehingga Anda persiapan untuk menjadi juragan. Juragan apa? Dibantu oleh HAPI juga untuk menjadi juragan kios. Bahan bangunan. Betul, kios bangunan, karena Anda menguasai di situ hidupnya sehari-hari, ketika Anda bisa buka kios cat. Jadi bisa tahu produk knowledge-nya, bisa mengarahkan cara memberikan konsultasi gitu kan ya. Tinggal jualan. Betul. Bahkan Anda jualan bisa jadi konsultan yang baik bagi orang yang beli cat apa yang bagus, kuas apa yang bagus, ini fungsi kuas untuk ini, roll ketebalan ini untuk apa, roll untuk ini seperti apa. Ya Pak ya. Nah, kemudian untuk nut seperti apa, Anda akan jadi seorang memiliki toko yang punya poin plus, karena bisa menjadi konsultan juga bagi pembeli di toko Anda. Dan jangan lupa biasanya owner atau pemilik proyek atau pemilik rumah itu mereka nggak mau repot, pokoknya aku maunya terpasang. Beli bahan sama orangnya yang masak. Nah, kalau dia yang punya toko tukang juga kan dia punya link. Kalau nggak dia yang ngerjain, ya dia punya anak buah kan. Betul. Jadi keuntungan yang luar biasa. Atau bahkan mungkin bisa jadi punya usaha kontraktor kecil-kecilan juga, atau Pak, harapan ke depan seperti itu. Memang biasanya gitu. Jadi kontraktor informal ya. Jadi mereka terima borongan, kemudian mereka dapat pinjaman, modal kerja, kemudian mereka borong itu. Nah, kalau dia punya tukang kan ngambil barangnya dari tokonya dia. Iya kan? Kemudian tukangnya dia sendiri katakanlah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa kalau menurut kami. Cuma memang ini perlu waktu ya. Pasti. Satu lagi, kita juga tadi saya sudah sampaikan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena tukang ini kan resikonya besar. Naik-naik, jatuh. Nah, baru saja ini tukang anggota HAPI ini ada yang di Nganjuk. Jatuh, kemudian kepalanya terbentur dan katanya sih mau dioperasi, mau dirujuk ke Surabaya karena di Nganjuk mungkin terbatas. Nah, itu juga pentingnya jaminan perlindungan kecelakaan.
Jadi kalau mereka dapat kecelakaan ya kita nggak mengharapkan. Tapi kalau mereka karena risikonya besar, mereka dapat perlindungan. Jadi mereka aman. Jadi kerja juga ya aku pokoknya kalau kecelakaan juga nggak apa-apa lah gitu karena udah ada jaminan. Bukannya pengen kecelakaan, bukannya. Tapi seandainya ada kecelakaan pun ya ada jaminan. Baik buat si tukangnya maupun keluarganya. Ya. Jadi resiko itu sudah semakin diminimumkan lah seperti itu karena ada bantuan-bantuan di BPJS tadi itu kan. Nah, itu sih positifnya kalau Anda sebagai tukang atau aplikator bergabung dengan HP. Iya. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Saya terima kasih. Mudah-mudahan untuk program kita tersampaikan. Ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Insya Allah menginspirasi. Karena diharapkan semakin ke depan tukang-tukang di Indonesia juga semakin berdaya, punya daya saing dan kompetensi yang baik sehingga kalau punya sertifikat itu mereka bisa punya value. Iya. Itu ya. Thank you untuk Bis Hotel Lux Surabaya, hotel bintang 5 baru di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di Majen Yonosuwoyo. Spasio lah. Komplek dari Spasio karena ini adalah komplek dari Spasio Building ya Bu Novi ya. Iya. Dan tempatnya cukup strategis. Anda bisa staycation di sini karena di seberangnya juga ada mall terbesar di Indonesia. Anda bisa belanja di sana. Kemudian kalau dari tol, satelit, kalau nggak macet nih cukup 10 menit saja. Ya kan? Dan kemudian juga di sini signature makanannya untuk bubur Cinanya enak. Bubur Cina ya. Sarapan bubur Cina kan? Bubur Cina ya. Sudah 3 kali makan bubur Cina di sini. 3 kali kesini makan bubur Cina terus karena memang signature untuk sarapannya itu sih di sini. Anda bisa coba bubur Cina di sini. Jadi itu sih N-Talkers, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang cukup menarik lainnya atau juga materi kami berdua Ibu Novi ya, yang bisa menjadi suatu insight bagi peningkatan karir Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta share kepada teman-temannya supaya makin banyak yang mendapatkan manfaat dari konten ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sukses terus ke depannya. Amin. Sehat terus. Sama-sama. Dan bisa selalu memberdayakan para aplikator di Indonesia. Amin. Ya, sampai jumpa lagi. Entah.